La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan seseorang di antara kalian dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di segmen 2 saya tutup dengan apa doa yang diberikan Rasulullah kepada sahabat Muaz ibn Jabal, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Muaz, ya Muaz, wallahi ana uhibbuk. Wallahi ana uhibbuk. Wallahi ana uhibbuk. Kata Nabi, ya Muaz, demi Allah saya cinta kepadamu. 3 kali diulangi oleh baginda Rasulullah, demi Allah saya cinta kepadamu, saya cinta kepadamu. Ya Muaz, la tad'anni fi duburi kulli shalah. Wahai Muaz, jangan lupa engkau baca doa ini di setiap akhir daripada salatmu. Apa doa yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Sayyidina Muaz ibn Jabal melanjutkan daripada hadis baginda Rasulullah diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain dengan cara yang sama, diawali dengan kalimat wallahi ana uhibbuk. Jadi hadis ini disebut juga hadis musalsal al-mahabbah, hadis yang turun temurun karena kecintaan. Jadi Sayyidina Muaz ketika memberikan tahukan kepada sahabat diawali dengan wallahi ana uhibbuk, sebagaimana kalimat yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti dari hadis ini? La tad'anni fi duburi kulli shalah. Jangan pernah engkau lupa membaca doa ini pada setiap akhir daripada salatmu. Allahumma a'inni, ya Allah, jadikanlah aku, bantulah aku, tolonglah aku, ala zikrika, agar aku menjadi hamba yang senantiasa mengingat engkau, wa syukrika, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba yang senantiasa baik dalam beribadah kepada engkau. Hadis ini diberikan oleh Rasulullah kepada Muaz, Muaz memberikan kepada para sahabat-sahabat yang lain, turun-temurun hingga ke zaman tabi'in, hingga ke zaman tabi'at tabi'in, hingga zaman kita. Sehingga kita pun mendapatkan ijazah daripada doa ini. Pemirsa Lentera Islam BRTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap penghujung daripada salat kita, entah di dalam sujud kita, entah di dalam doa-doa kita setelah salat, baca ini doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena ijazah doa ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, apapun yang keluar dari lisan baginda Rasulullah, maka itu merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Esensi bersyukur kepada Allah bukan hanya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tampak maupun tak tampak di mata, tetapi juga senantiasa membaca doa sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Inilah hakikatnya syukur. Bukan hanya bersyukur atas nikmat, tetapi juga bersyukur atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Para sahabat terbiasa mensyukuri nikmat musibah yang Allah berikan. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ketika mengalami musibah, maka manusia akan mendapatkan 4 macam kenikmatan menurut Abdullah ibn Umar. Yang pertama, musibah itu tidak ada hubungan dengan agama.
Misalnya salah seorang anggota keluarga meninggal, bukan agama atau iman yang mati. Jadi bukan agama atau iman. Ketika kita melihat satu musibah, bukan karena musibah ini terus kita jadi nggak sholat, terus kita jadi jauh dari Allah. Bukan. Tidak ada hubungannya antara musibah dan agama, menurut Abdullah bin Umar. Yang kedua, musibah itu bukanlah petaka besar atau berat, karena seberat-berat musibah masih ada yang jauh lebih berat lagi. Yang ketiga, nikmat dikaruniai keridoan, kesabaran, keikhlasan dalam menerima musibah. Jadi manusia itu dilihat sabarnya, dilihat ikhlasnya, dilihat ketenangannya ketika dia menerima daripada musibah. Dan yang keempat, nikmat menunggu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ujian yang disebut dengan musibah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man talla umuruhu wa hasun amaluhu." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, dan dengan panjangnya umur tadi semakin baik amalannya. Dan bagaimana amalan kita menjadi amalan yang baik? Yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pertemuan kita yang singkat ini adalah kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Jangan sampai kita bersyukur kepada Allah tapi nikmat tersebut sudah dicabut oleh Allah. Punya mata sehat nih, sekarang kita punya mata sehat, kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Punya telinga sehat, terkadang kita lupa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau mata udah mulai rabun, telinga udah mulai sulit untuk mendengar, gigi mulai habis, maka kita baru ingat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita minal muttaqin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan kita menjadi abadan syakura, hamba yang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalimat tersingkat ketika kita bersyukur kepada Allah, mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.